pagi Ananda hebat semuanya. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda hebat hari ini diberikan kesehatan dan juga terus bersemangat. Supaya lebih bersemangat lagi, yuk kita lakukan gerakan tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Tung 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 tung. Tang terang tang tang tang. Ting 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 ting. Zep. Azik azik zep. Azik azik. Yeah. Ya, sudah bersemangat semuanya? Yuk, mari kita memulai pembelajaran pada hari ini. Namun, sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan dalam kegiatan belajar kita hari ini. Berdoa, mulai. Tema 6, Menuju Masyarakat Sehat. Subtema 3, Masyarakat Sejahtera Negara Kuat. Pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Muatan IPA KD 3.2 dan 4.2. Menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas. Sama seperti laki-laki, remaja perempuan juga perlu menjaga kesehatan pada masa pubertas. Beberapa perubahan yang terjadi pada laki-laki setelah memasuki masa pubertas juga terjadi pada perempuan. Misalnya perubahan hormon. Perubahan hormon dapat memicu dihasilkannya keringat yang lebih banyak, menimbulkan bau tidak sedap, dan mudah berjerawat. Kesehatan tubuh perempuan juga dapat dijaga dengan cara mandi, menggosok gigi, mencuci muka, dan mencuci rambut secara teratur. Kegiatan tersebut membantu mencegah timbulnya bau tidak sedap dan bakteri atau jamur sumber penyakit. Mencuci muka secara teratur merupakan salah satu upaya menjaga kesehatan pada masa pubertas. Perempuan dapat menggunakan pakaian berupa rok atau celana, serta atasan yang sopan. Pakaian yang digunakan sebaiknya dari bahan yang mudah menyerap keringat. Kebersihan pakaian harus selalu dijaga, terutama pakaian dalam. Perempuan biasanya juga menyukai keindahan. Untuk menjaga kesehatan wajah, sebaiknya tidak menggunakan produk kecantikan tanpa petunjuk dan saran dari orang tua. Hal ini dapat mengganggu kesehatan kulit, seperti terjadinya alergi atau jerawat. Jika berjerawat, jangan menyentuhnya dengan tangan secara langsung, apalagi sampai menyebabkan luka. Tindakan tersebut dapat menyebabkan jerawat menjadi semakin parah karena infeksi. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Ayo, ingat kembali. Sebuah teks memiliki gagasan utama pada setiap paragraf. Kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Setelah mencatat perkiraan tersebut, kita dapat membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, catatlah kembali informasi yang kamu peroleh setelah membaca keseluruhan teks. Tulis kembali, adakah persamaan dan perbedaan dua cara tersebut. Setelah mencatat persamaan dan perbedaan informasi tersebut, kita dapat menyajikannya dalam bentuk diagram. Diagram memudahkan pembaca untuk mengetahui hasil dari penyajian data. Ananda dapat menggambarkan diagram seperti berikut ini. Tulislah judul artikel di bagian atas, lalu Ananda bisa menuliskan perkiraan informasi setelah membaca judul artikel di sebelah kiri, dan Ananda tuliskan informasi yang diperoleh setelah membaca artikel secara keseluruhan di sebelah kanan. Ananda
Pada muatan bahasa Indonesia di pembelajaran 6 ini, kita akan menyimpulkan isi teks. Ayo ingat kembali bahwa setiap teks memiliki gagasan utama. Gagasan utama bisa terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Kita dapat memperkirakan isi teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Setelah itu, kita dapat menuliskan perbandingan dari teks yang sudah dibaca. Setelah menulis perbandingannya, kita dapat menyimpulkan sebuah teks non-fiksi. Untuk dapat menyimpulkan sebuah teks, kita perlu membaca keseluruhan teks. Setelah itu, kita dapat mencatat kata kunci dan informasi penting dalam teks. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Ananda, segala sesuatu yang kita lakukan atau kerjakan harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, baik hasilnya baik maupun buruk. Setiap warga negara memiliki peranan yang besar dalam kemajuan negaranya. Tentunya, warga yang dapat memajukan negaranya adalah warga negara yang bertanggung jawab. Contoh sikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut. 1. Contoh sikap tanggung jawab di lingkungan rumah, yaitu seorang kakak bertanggung jawab untuk menjaga adiknya dan memberikan teladan yang baik. 2. Contoh sikap tanggung jawab di lingkungan sekolah, yaitu para siswa melaksanakan kewajiban untuk menaati peraturan sekolah. 3. Contoh sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat, yaitu setiap anggota masyarakat bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan hidup di sekitarnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pengamalan sikap tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, sekarang silakan Ananda sebutkan masing-masing 3 kewajiban Ananda sebagai warga negara yang pernah Ananda lakukan di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Baiklah, Ananda hebat semuanya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.